Welcome back to my YouTube channel, back with me. Saya Ogi Junanda. Channel ini akan terus memberikan kisah nyata tentang fakta unik, cerita horor, info dunia, kisah misteri dan kriminal, guys. Jangan lupa subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan kisah-kisah menarik berikutnya. Anonymous adalah kelompok aktivis atau hacktivis yang dibentuk pada tahun 2003. Para anggotanya dapat dibedakan di depan publik. Para kelompok Anonymous menggunakan topeng V for Vendetta atau yang biasa dikenal Guy Fawkes. Pada tahun 2011, majalah Time memasukkan Anonymous sebagai kelompok yang paling berpengaruh di dunia. Anonymous awalnya adalah bahasa Inggris yang memiliki arti dalam bahasa Indonesianya adalah anonim atau tidak dikenal. Namun di dunia internet atau di dunia digital, Anonymous memiliki arti yang berbeda. Anonymous adalah nama seseorang atau sekumpulan individu yang memiliki kemampuan untuk meretas dan membobol suatu sistem keamanan di internet. Baik itu suatu keamanan sistem digital, situs website, server, banking, atau hal-hal lainnya. Kelompok hacktivis yang paling ternama ini adalah murni produk dari internet. Awal terbentuknya bermula dari forum yang bernama 4chan pada tahun 2003 sampai tahun 2007. Karena forum ini bersifat sangat bebas, para anggota forum menutupi identitas mereka dengan menggunakan nama anon. Kelompok dalam forum tersebut mendapat ketenaran setelah melakukan aksi yang aneh dan lucu, termasuk serangan terhadap sebuah permainan anak-anak yang bernama Habbo Hotel, di mana sang hacker mengumumkan bahwa game dunia virtual ini ditutup karena gagal atau HIV. Seiring berjalannya waktu, keahlian menerobos sistem keamanan orang lain yang awalnya digunakan untuk keanehan dan iseng saja mulai mengarah ke aksi yang lebih serius. Mereka juga menggunakan keahlian mereka untuk mempertahankan idealisme mereka terhadap dunia maya dan dunia nyata. Mereka tidak akan membuat sebuah negara runtuh, tetapi mereka mampu memberi tamparan keras terhadap siapapun. Senjata mereka antara lain adalah kemampuan mengambil alih dan menutup sebuah situs internet. Dengan teknik doxing, mereka memiliki keterampilan untuk membobol dan mengekspos identitas asli dari orang-orang yang mereka inginkan. Doxing adalah bentuk kejahatan di dunia maya, di mana data pribadi seseorang dikumpulkan lalu disebarluaskan di internet. Tujuannya adalah untuk menyebarkan permasalahan dan mempermalukan korbannya agar bisa menjadi bulan-bulanan di dunia maya. Doxing sudah ada sejak tahun 90-an, digunakan sebagai alat oleh para hackers yang terlibat pertengkaran dengan hackers lainnya. Sekarang doxing sudah bisa digunakan oleh orang biasa untuk mempermalukan dan membuli orang lain secara bebas. Terkadang orang bisa menjadi korban doxing karena dia yang lebih dulu melakukan pembulian atau dia meninggalkan komentar yang tidak menyenangkan di sebuah video atau di postingan orang lain. Para pelaku doxing akan mencari informasi tentang targetnya, mengumpulkan informasi yang ditemuinya, lalu membagikannya secara publik. Doxing sudah banyak merusak hidup korbannya karena para korbannya harus menanggung rasa malu, bahkan penghinaan publik. Tidak jarang korban-korban dari doxing ini harus kehilangan pekerjaan, pasangan, bahkan harus menutup akun-akun online-nya.
dan mungkin harus menghilang agar tidak terus-menerus diserang publik. Seringkali pembulian di dunia maya terbawa ke dunia nyata. Ada banyak sumber yang digunakan oleh para dokter untuk mencari informasi atau data tentang korbannya. Di dunia yang serba digital seperti sekarang ini, kemampuan hacking membawa dampak yang sangat signifikan. Anda bisa melihat kemampuan seorang hacker yang sebenarnya di perang cyber, perang antar sesama hacker. Mereka telah melakukan banyak aksi yang membuat kalang kabut banyak pihak. Karena kebanyakan kegiatan yang dilakukan oleh para hacking adalah ilegal atau melanggar hukum, para hacker anonymous menyampaikan pesan mereka melalui sebuah video atau sebuah demo di internet. We are anonymous. People of Indonesia, it has come to our attention, as we have heard that the Hoxbuzzer team has mentioned us on their video and WhatsApp text about Habib Rizieq and Firza's fandom. We deny it. The video and WhatsApp text does not belong to us. We may defend, but we cannot take some politics problem in your country. As you know, Anonymous has been watching you. You have seen a fair warning from us. I contain free speech and life right. For the further assault, the Hoxbuzzer, if you still insist on bringing our name in your hostility, then be prepared to face our attack to block your entire online media. We are ready to give peace to those in need, and we are ready to ruin those who want it. We will call all anonymous collectives to hack, hijack, database leak, main take over all Buzzer Hox websites. Last warning, do not dare bring in our name in your hostility. We are anonymous. We are legion, united by one, divided by zero. We do not forgive. We do not forget. It is too late to expect us. Maka dari itu, para hacker anonymous membutuhkan sebuah topeng untuk menutupi identitas mereka. Maka dipakailah topeng anonymous, yang nama aslinya topeng Guy Fawkes. Dan topeng ini awalnya berasal dari film yang berjudul V for Vendetta. Selain tampilan topeng anonymous yang mengandung senyum yang mematikan, hacker asli yang memang seorang hacker memang seharusnya menutupi identitas mereka. Karena ketika sedang melakukan sebuah aksi di internet, kehidupan mereka di dunia nyata dipertaruhkan. Pemilihan terhadap topeng ini juga bukan tanpa sebab atau tanpa alasan yang jelas. Untuk singkatnya, orang yang bernama V yang menjadi tokoh utama dalam film V for Vendetta adalah orang yang berkeinginan untuk menegakkan keadilan dan menumpas kekuasaan totaliter dan kediktatoran yang telah menyebabkan kekacauan dan krisis di mana-mana. Dalam film tersebut, seseorang yang bernama V menutupi identitasnya dengan menggunakan topeng. Sedangkan film yang berjudul V for Vendetta ini diangkat dari kisah nyata atau mengisahkan tentang seseorang yang bernama Guy Fawkes. Kisah V for Vendetta bukan hanya mengisahkan tentang Guy Fawkes, tetapi topeng yang digunakan oleh tokoh utama dalam film tersebut didesain mirip dengan Guy Fawkes. Pemeran utama dalam film ini diperankan oleh Cliff Osborne yang berperan sebagai Guy Fawkes. Guy Fawkes adalah pelaku peledakan bom di gedung parlemen Inggris. Dia bersama anggotanya melakukan perbuatan tersebut karena ingin membunuh Raja James. Namun aksi Guy Fawkes dan teman-temannya berhasil digagalkan oleh pihak keamanan kerajaan. Peristiwa perencanaan pengeboman dan penangkapan Guy Fawkes dan teman-temannya terjadi pada tanggal 5 November tahun 1605. Peristiwa pengeboman besar itu dikenal dengan sebutan Gunpowder Plot atau
peristiwa bubuk mesiu. Gunpowder Plot sebenarnya dilatar belakangi oleh konflik agama di Inggris. Saat itu, kerajaan Inggris menetapkan Protestan sebagai agama resmi. Akibatnya, agama Katolik dipinggirkan dan dipersekusi. Seharusnya bukan Guy Fawkes yang bertanggung jawab, melainkan Robert Catesby, orang yang seharusnya bertanggung jawab atas perencanaan peledakan tersebut. Dia adalah penganut Katolik yang ayahnya dipersekusi oleh Ratu Elizabeth I karena dia menolak untuk menyesuaikan diri dengan gereja Inggris. Lalu Robert Catesby pun membentuk sebuah organisasi atau sebuah komplotan untuk membalas dendam. Dia ingin mengganti pemerintahan Protestan dengan kepemimpinan Katolik. Caranya dengan meledakkan gedung parlemen House of Lords saat berlangsungnya pembukaan sidang paripurna. Untuk melancarkan aksinya, Catesby dan komplotannya menyewa ruang bawah tanah yang terbentang di bawah gedung House of Lords. Guy Fawkes sebagai eksekutornya. Dia yang menanam bubuk mesiu tersebut di sana. Kemudian, tidak lama sebelum pembukaan sidang paripurna, rencana mereka untuk meledakkan gedung tersebut diketahui. Guy Fawkes sedang bersembunyi di bawah gedung parlemen tersebut sesaat sebelum pembukaan sidang paripurna. Kemudian, seluruh bagian ruang bawah tanah tersebut digeledah. Dari penggeledahan tersebut, sebanyak 36 barrel mesiu ditemukan. Guy Fawkes pun ditahan. Setelah beberapa minggu kemudian, otoritas Inggris menangkap semua komplotan Guy Fawkes dan mengadili mereka atas tuduhan pengkhianatan. Guy Fawkes dan rekan-rekannya dijatuhi hukuman yang sadis. Lalu pada tahun 1606, Parlemen Inggris menetapkan tanggal 5 November sebagai hari ucapan syukur publik karena selamatnya Raja Inggris. Malam Guy Fawkes dirayakan setiap tahun di Inggris Raya untuk mengingat kegagalan peledakan Gunpowder Plot. Di malam puncak perayaan, para penduduk desa dan kota menyalakan api unggun dan kembang api serta membakar patung Guy Fawkes. Tetapi walaupun demikian, Guy Fawkes di era modern dianggap sebagai pahlawan, seorang teroris yang melawan penindasan negara. Sekian video dari saya kali ini. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah menonton video ini dari awal hingga akhir. Saya Ogi Junanda dan saya akan kembali dengan kisah-kisah menarik lainnya.